kau sayang, kesetiaanku padamu. Walau sikapku hanyalah biasa saja, memang begitu sifat pribadiku. Halo para sahabat setia Elias dan Not, terutama kawan-kawan subscriber. Terima kasih untuk selalu setia bersama Elias dan Not. Sore hari ini saya akan membawakan topik mitos-mitos umum terkait dengan hak cipta, ya, diiringi lagu Jangan Pernah Kau Sangsikan Ketulusan, jangan pernah kau ragukan cintaku. Saya ingin kembali membawakan topik hak cipta. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita berlanjut ke topik ini, kembali seperti pesan dalam lagu ini, jangan pernah kau ragukan cintaku, jangan pernah kau ragukan ketulusan. Artinya ini sekaligus menjadi aturan main. Kalau teman-teman datang di kanal saya, meninggalkan jejak tanpa harus meminta untuk subscribe balik, saya pasti akan melakukan. Oleh karena itu, saya berharap siapapun yang menonton kanal ini dan berniat untuk melakukan subscribe, usahakan jangan meminta untuk subscribe, karena itu bisa kena kebijakan YouTube. Sub itu tidak boleh. Karena itu saya berharap teman-teman ya cukup tinggalkan jejak berupa komentar di sana. Ya, terima kasih. Jadi kita lanjutkan lagi lagu ini ya, sebelum kita masuk ke materi mitos umum hak cipta. Pernah kau sangsikan tulusan hati ini, walau tak pernah aku berkata sayang, semua cintaku untukmu. Halo teman-teman, ini ada beberapa mitos umum terkait dengan hak cipta ya. Ada semacam kesalahpahaman ya tentang hak cipta dan cara kerjanya. Gitu. Ingat ya, melakukan beberapa hal berikut tidak menjamin konten kita itu tidak terkena klaim hak cipta. Mitos pertama itu adalah dengan memberi kredit kepada pemilik hak cipta berarti Anda dan saya dapat menggunakan konten mereka. Itu mitos pertama. Jadi memberi kredit kepada pemilik hak cipta tidak secara otomatis memberi hak untuk menggunakan karya berhak cipta milik orang lain. Pastikan Anda mengamankan hak atas semua elemen yang tidak berlisensi dalam video Anda sebelum menguploadnya ke YouTube. Jika Anda mengandalkan penggunaan yang diperkenankan, bahkan jika Anda menambahkan materi buatan sendiri pada karya seseorang yang dilindungi hak cipta, video Anda mungkin tidak memenuhi persyaratan. Jadi pastikan untuk mempertimbangkan keempat faktor dengan hati-hati dan mendapatkan nasihat hukum jika diperlukan. Ya. Mitos yang kedua, dengan menyatakan diri sebagai non-profit berarti Anda dapat menggunakan konten manapun. Itu kesalahpahaman yang kedua. Dengan tidak mencoba untuk menghasilkan uang dari karya yang dilindungi hak cipta, tidak berarti Anda akan terbebas dari klaim hak cipta. Misalnya dengan menyatakan bahwa upload Anda hanya untuk tujuan hiburan atau bersifat non-profit, itu tidak cukup. Dalam hal penggunaan yang diperkenankan, pengadilan akan memeriksa secara seksama tujuan penggunaan yang Anda lakukan untuk mengevaluasi apakah penggunaan tersebut adalah penggunaan yang diperkenankan atau bukan. Penggunaan non-profit seni dimanfaatkan dalam analisis penggunaan yang diperkenankan,
tetapi tidak menjadi pembelaan otomatis dengan sendirinya. Ya, ingat ya. Saya harap kita selalu berhati-hati ya. Jangan sampai karena mitos kita jadi petaka. Mitos ketiga, kreator lain melakukannya, jadi saya juga bisa. Nah, itu sering, apalagi kita orang Indonesia ini, yang lain melakukan, kenapa saya tidak bisa? Ya kan? Meskipun ada video di situs yang tampak serupa dengan video yang Anda upload, bukan berarti Anda juga memiliki hak untuk memposting konten tersebut. Terkadang pemegang hak cipta mengizinkan beberapa karyanya untuk ditayangkan di situs. Terkadang video yang sangat mirip dimiliki pemilik hak cipta yang berbeda. Salah satu dari mereka dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan video tersebut, sementara yang lainnya tidak. Mitos keempat, Anda dapat menggunakan konten yang Anda beli seperti iTunes, CD, atau DVD. Jadi kadang orang berpikir bahwa hanya karena telah membeli konten, tidak berarti bahwa Anda berhak mengupload konten itu ke YouTube. Meskipun Anda mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam kredit video, memposting video yang berisi konten yang Anda beli kemungkinan tetap melanggar hukum hak cipta. Mitos kelima, konten yang Anda rekam sendiri dari TV, bioskop, atau radio tidak menjadi masalah. Ya, itu kesalahpahaman yang kelima. Ya, meskipun kita sendiri yang merekam satu konten, tidak berarti kita memiliki semua hak untuk menguploadnya ke YouTube. Jika sesuatu yang kita rekam berisi konten berhak cipta milik orang lain, seperti musik berhak cipta yang diputar di background, Anda masih perlu mendapatkan izin dari pemilik hak tersebut. Mitos yang kelima menyatakan bahwa tidak bertujuan melanggar hak cipta. Frasa dan penafsiran seperti semua hak adalah milik pencipta tidak bertujuan untuk melanggar hak cipta. Dan saya, dalam tanda petik, saya tidak memiliki hak cipta. Tidak lantas berarti Anda memiliki izin dari pemilik hak cipta untuk memposting konten yang dimaksud, atau bahwa Anda secara otomatis melakukan penggunaan yang diperkenankan atas materi tersebut. Mitos yang ketujuh, tidak ada masalah jika menggunakan konten berhak cipta hanya selama beberapa detik. Ini juga. Jika Anda menggunakan konten berhak cipta tanpa izin dengan porsi berapapun, meskipun hanya beberapa detik, video tersebut dapat diklaim berdasarkan konten ID atau dihapus oleh pemilik hak cipta yang bersangkutan. Anda dapat menyangkalnya melalui penggunaan yang diperkenankan, tetapi Anda sebaiknya paham bahwa satu-satunya tempat untuk menentukan penggunaan yang diperkenankan adalah ruang sidang. Nah, itu beberapa pedoman petunjuk ya, penjelasan mitos-mitos umum terkait hak cipta yang dikeluarkan oleh YouTube. Jadi kita harus sangat hati-hati menggunakan konten, memeriksanya terlebih dahulu apakah konten tersebut mengandung hak cipta, diperkenankan untuk dipergandakan atau tidak, ya, supaya kita semua terhindar dari jerat hukum. Saya kira itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini kepada teman-teman subscriber Elias Daburnout. Kiranya kita menjadi pribadi yang patuh dan taat hukum. Terima kasih. Salam Elias Daburnout.